Halo dan selamat datang JT di sini kembali menemani Anda dengan video tutorial Unity Game Engine. Kali ini kita akan lanjutkan cara menggunakan komponen Rigid Body dan Collider. Bagi kalian yang belum tahu apa komponen ini, kalian bisa mempelajari part sebelumnya. Mari kita lanjut ke pemrogramannya, langsung saja ke Unity-nya. Pertama-tama kita cek dulu built-in method dari kelas MonoBehavior. Ada dua jenis metode bawaan yang berhubungan dengan komponen Rigid Body dan Collider, yaitu onTrigger dan onCollision. Dari kedua metode itu dibagi lagi jadi 2 dimensi dan 3 dimensi tergantung tipe video game kamu. Untuk menjalankan kedua jenis metode ini dibutuhkan kedua komponen Rigid Body dan Collider dalam satu objek agar metode ini dijalankan secara otomatis. Pertama onTrigger, di part sebelumnya saya sempat sebutin properti isTrigger di komponen Collider. Nah, saat objek menyentuh Collider dengan isTrigger aktif, proses dilanjutkan ke potongan codingan metode onTrigger yang diterima oleh metode ini sesuai dengan parameternya, yaitu komponen Collider dari objek yang menyentuh area trigger. OnTrigger dibagi 3 jenis, ada Enter, Stay, dan Exit. OnTrigger Enter dipanggil sekali pada saat objek baru saja tepat menyentuh trigger. OnTrigger Stay dijalankan selama objek menyentuh area trigger, sama seperti metode update pada built-in method. OnTrigger Exit dipanggil sekali saat objek baru saja keluar dari area trigger. Untuk onCollision yang kedua, metode ini dipanggil saat objek bertabrakan dengan objek lain. Contohnya begini, ada dua bola saling bertumbukan, sebut saja A dan B. Yang satu punya rigid body dan yang satu tidak punya rigid body. Dan keduanya terpasang script komponen buatan kamu yang isinya memiliki metode onCollision. Data yang diterima oleh objek A yang punya rigid body akan menerima data tumbukan objek B. Begitu pula sebaliknya untuk objek B, walaupun tidak punya rigid body. Sama halnya dengan trigger, ada 3 jenis metode yang seragam, yaitu Enter, Stay, dan Exit. Sudah saya jelaskan sifatnya di bagian onTrigger tadi. Kita akan coba unboxing data-data dan metode komponen Collider dan rigid body. Saya akan sebutkan dan jelaskan yang sering dipakai. Dapat diingat bahwa hampir semua properti komponen yang ditampilkan di inspektor window dapat diakses melalui codingan seperti contohnya isTrigger, Mesh, useGravity, dan lainnya. Dimulai dari Collider, bikin script baru, namai terserah, lalu masukkan script ke objek apapun, buka scriptnya, tulis variabel baru, public Collider nama variabel. Kembali ke Unity, tarik masuk komponen Collider. Jika Anda ingin lebih spesifik, Anda bisa ganti tipe data Collider dengan yang lain, seperti box Collider, sphere Collider, dan lain-lain. Satu properti yang saya ingin garis bawahi adalah data bounds. Data ini menggambarkan garis batas titik minimal dan maksimal agar seolah-olah membentuk balok di luar Collider. Jika ingin lebih teknis, agar dapat kalian bayangkan, kalian bisa buka mode 2 dimensi, lalu pilih rectangle tool, setelah itu putar objek apapun yang dipilih. Jika Anda lihat ada bentuk kotak di luar objek, itulah cara menggambarkan bounds secara 2 dimensi. Nah, di dalamnya terdapat beberapa data. Center adalah posisi titik tengah bounds di dimensi dunia. Lalu ada min dan max untuk mengambil data titik vektor minimal dan maksimal bounds di dimensi dunia. Lalu ada size adalah besarnya bounds dan extents adalah jarak dari titik tengah ke titik maksimal, di mana data ini adalah setengah dari data size selalu. Selanjutnya kita lompat ke rigid body, buat variabel baru lalu ketik atribut serialize field diikuti dengan private rigid body, nama variabel sama dengan 0. Kembali ke Unity, tarik ulur komponen rigid body ke property script, lalu kita mulai bongkar isinya. Yang pertama ada data velocity yang menyimpan kecepatan vektor gerak fisik. Data ini mengurus gerakan posisi secara otomatis oleh komponen rigid body. Anda dapat memodifikasi properti ini dengan memasukkan data vektor. Kelebihannya, dengan menggunakan velocity ini, Anda sudah tidak perlu lagi mengecek apakah menabrak dinding, lantai, atau langit-langit. Ada satu lagi yaitu angular velocity, di mana data ini mengurus kecepatan putar, sama halnya dengan velocity tetapi berefek ke rotasi fisik. Ada beberapa metode yang perlu Anda ketahui di sini. Yang pertama yaitu add force. Dalam bahasa Indonesia artinya menambahkan kekuatan atau gaya. Intinya sama seperti Anda memodifikasi properti velocity, tetapi ada sedikit yang berbeda di sini. Saya garis bawahi data parameter yang diminta yaitu force mode. Gunakan force mode ini untuk mensimulasikan bagaimana cara menambahkan kecepatan. Massa benda akan mempengaruhi penambahan kecepatan. Ya, pastinya semakin berat semakin susah didorong. Dimulai dari force yaitu menambahkan kecepatan per 1 frame.
Jadi andaikan Anda menambahkan arah gaya sejauh 5 dan game Anda berjalan sebesar 60 frame per second, property velocity akan bertambah sebesar 5 dibagi 60 yaitu 0,0 sekian, silahkan hitung sendiri. Biasanya Anda gunakan force mode ini di metode update agar kecepatan dapat naik sebesar gaya yang Anda mau per 1 detik. Lalu ada mode impulse untuk menambahkan gaya secara instan. Biasanya gunakan mode ini tepat sekali jalan saja. Misalkan karakter Anda ingin melompat, jadi Anda dapat menjalankan metode add force dengan mode impulse tepat saat menekan tombol lompat. Selanjutnya ada add torque, sama seperti add force tetapi gaya berefek pada kecepatan rotasi atau angular velocity. Untuk force mode juga berlaku di sini. Selanjutnya ada move position, merubah posisi objek, sementara move rotation merubah rotasi objek. Sama halnya dengan memodifikasi nilai position dan rotation di komponen transform. Dan yang terakhir adalah sleep untuk mematikan simulasi fisik. Ini berguna apabila Anda ingin menggunakan komponen lain untuk menggerakkan objek selain rigid body. Sampai di sini saja tentang rigid body dan collider. Jika Anda merasa terbantu dalam mempelajari Unity, Anda dapat like video ini dan subscribe channel untuk video tutorial selanjutnya. Terima kasih dan sampai bertemu di video tutorial selanjutnya.